Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita awali ta'lim kita dengan membaca salawat. Terlebih kita sudah memasuki bulan Maulid, bulan di mana dilahirkan manusia paling mulia di muka bumi ini. Ahabbul khalqi ilallah, manusia yang dengannya diciptakan seluruh alam semesta, yang dengannya kita menjadi umat paling terbaik di antara umat-umat terdahulu. Maka sebagai rasa cinta kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini dengan membaca salawat. Mudah-mudahan menjadi sababiah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mufaddalin muddata dzikri dzakirin wa sahwal ghafilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih bisa berkumpul di tempat yang paling dimuliakan Allah, yaitu masjid. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini, bukan istana presiden, bukan gedung putih, tapi masjid yang Allah muliakan sebagai makanun lisujud, tempat di mana kita menghambakan dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya lah segala bentuk urusan duniawi ketika kita masuk ke dalam masjid dilepas, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ikhla' na'laika,
Ya, lepaskanlah dua sendalmu yang ditafsirkan oleh para ahli sufi itu dikatakan dua sendal, bukan sendal dalam arti sendal biasa, tapi syahwat godobiyah dan juga syahwat syaitoniyah yang ada dalam hati. Itu artinya ketika kita sudah berada dalam masjid, maka fokus kita hanya satu, ittijahat kita, orientasi kita hanya satu, yaitu lillahi ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita salah satu orang yang diberikan hidayah, dibukakan pilihan baik oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya atas dasar iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan sholat wajib kita, sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taklim yang juga hukumnya secara hukum syariat tidak kalah pentingnya dengan sholat 5 waktu, yaitu hukumnya fardu ain, kewajiban kita selaku pribadi muslim untuk belajar terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Tujuannya adalah agar kita nanti ketika menghadap Allah menjadi mukmin yang naji, mukmin yang selamat, yang tidak hanya modal ibadah tapi kosong, tidak ada kualitasnya. Ya, tidak hanya sholat dalam bentuk surah, bentuknya saja, zahirah saja, tapi batinnya diisi atas aspek keilmuan kita, karena memang menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di akhir zaman ini yang senantiasa selalu berpegang teguh juga mengikuti ajaran serta sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan pada hari yaumal la zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat yang agung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, mari kita awali dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruhnya hajat yang di sini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah kita mudah-mudahan yang kurang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang maha sempurna. Dan taklim kita pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah turunkan, Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati qarabati Rasulillah ajma'in wa ila jamil arba'ati a'immatil mujtahidin radhiyallahu anhum wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'il mursalin awliya wa syuhada'i was salihin wa sahabati tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhina Abdul Qadir al Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawradariya wa ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab al Imam Abi Hamid Ujatil Islam al Ghazali radhiyallahu anhu wa nawradariya wa ila hadrati khususan ila Syaikh Imam Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila hadratil Syaikhina Abil Abbas Al-Mursi wa ila hadratil Syaikhina Ibnu Athaillah Sakandari wa ila jamil awliya min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa ila jamil awliya fi jawi wa ila jami'i walidina wa ila jami'i asatidina wa asatizatina wa ila jami'i ahli baitina wa dzurriyyatina tulabina wa talibatina wa jama'atina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syahidillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal layali. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di Masjid Al-Madinah. Mudah-mudahan sababiyah kita kumpul di tempat yang mulia ini tanzilur rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan usia kita, diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sangat masyhur, pasti Bapak juga sering dengar, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Orang yang pengen rezekinya mudah, orang yang pengen usianya berkah, bukan panjang loh Pak ya, panjang nyusahin orang buat apaan, mendingan berkah umur, begitu mintanya. Kalau terlalu panjang mau dikasih sampai kiamat bareng setan matinya ya. Mendingan berkah umur dikasih oleh Allah, artinya kalau umur berkah nilai hidup kita baik, yang terpancar amal-amal yang baik yang tidak merugikan orang lain. Itulah yang kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas.
Jadi sebaik-baiknya manusia bukan yang pangkatnya tinggi di dunia. Buat apa? Di akhirat nanti ditanya juga, ribet, masuk surganya belakangan. Ya, harta banyak juga buat apa? Ribet, yang lain daripada masuk dia masih ditanya aja. Ya. Yang paling bagus di antara kita, kata Rasulullah, yang paling baik adalah siapa yang bisa anfa, paling memberi manfaat di antara kita semua terhadap keluarga, diri dan juga lingkungannya. Oleh karena itulah maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba menjadi hamba Allah yang terbaik. Perbuatan kita ya, ada muhasabah, ada perhitungan dari setiap hal-hal yang sudah kita kerjakan ya, dan semacamnya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang berkah, rezeki yang berkah. Kalau rezeki banyak sulit juga nanti pertanggungjawabannya, mas'uliyat di hadapan Allah. Yang penting mah rezeki berkah setiap pengen ada. Kaya banget sih kagak, cuman setiap pengen ada. Mendingan begitu daripada kaya banget susah. Banyak orang kaya itu hidupnya kagak tapi tenang. Mobil banyak, rumah gedong, tapi hidup kagak tapi tenang. Kenapa? Mungkin duitnya, kasabnya kali nyarinya. Ya, mendingan harta berkah, ya rezeki berkah, nyarinya juga enak, bukan dari cara yang haram, tapi dari cara yang halal itu anak istri insya Allah jadi orang-orang baik semua itu kalau rezekinya rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya, masih membahas kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatis Salikin, salah satu karya ilmiah ya, makalah yang ditulis oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, seorang ulama besar dari Persia yang murid dari Imam Abul Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwaini, tokoh besar dari mazhab Syafi'i ya, salah satunya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sebelum Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, jadi sebelumnya. Bahkan Al-Ghazali punya kitab fikih 3 yang nanti menjadi salah satu silsilah atau sanad keilmuan fikih-fikih Syafi'i yang sampai kepada kita. Ada Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Basit, itu karangan beliau. Ya, karangan beliau yang nanti menjadi banyak kitab-kitab keilmuan dari mazhab Syafi'i. Begitu. Makanya Imam Ghazali kalau dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah itu disebutnya ulama-ulama ashabul wujuh. Ya, golongan ashabul wujuh karena generasi pertama yang masanya memang tidak terlalu jauh dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardoh. Begitu. Ya makanya apalagi di Indonesia masyhur, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, di Timur Tengah, bahkan di Asia Tenggara, ini nama Imam Al-Ghazali harum sekali. Makanya dulu kiai saya pernah bilang wala tamutunna illa wa antum katibun. Bukan merubah Quran loh, Pak. Kalau di Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mah enggak, wala tamutunna illa wa antum katibun. Jangan sekali-kali mau mati kecuali ninggalin tulisan karya, maka akan dikenang orang. Begitulah Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang karyanya ratusan, bahkan dijuluki sebagai Sayyidul Musannifin, ulama yang paling produktif menulis kitab, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan yang kita baca ini kitab yang membicarakan tentang bagaimana cara kita meniti hati. Kalau meniti zohir nggak pakai belajar juga pada pinter, dandan pinter, beli baju yang cakep pinter, ya, sorban yang cakep ya pahamlah milih-milihnya. Cuman kalau masalah aspek batin kita nggak tahu. Apalagi kita tahu ada istilah bahwa para ulama-ulama fikih mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair, bahwa kami ini orang-orang fikih itu biasanya melihat hukum dari aspek zahir. Jadi bukan fikih kalau ngelihatnya aspek batin, bukan fikih, itu kerjaan orang-orang suluk, orang-orang tasawuf yang mengerti betul bagaimana cara mengolah batin, karena memang melalui proses, melalui tajribah, eksperimen yang dia lakukan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yata'ala sarair. Wallahu yatawalla sarair, dan Allah yang hanya tahu bagaimana aspek spiritualitas manusia yang ada di dalamnya itu. Nah, ini dalam kitab ini insya Allah kita bisa melatih sedikit-sedikit, karena kalau orang pintar sekarang kan banyak, Pak. Banyak banget orang pintar. Orang yang pakaiannya mahal banget juga ada. Sabuk aja pakai mahal banget jutaan. Sendal juga pakai. Tapi kalau yang hatinya baik, bersih, itu mungkin bisa kehitung. Bagaimana ngukurnya? Ilmu. Ente kayak tahu aja isi hati orang, ilmu. Ukurannya ilmu.
Maka hidup ini kalau mau meraih dunia, ilmu, kata Imam Syafi'i. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm. Orang yang pengen dapat urusan duniawi, meskipun duniawi sifatnya hanya sementara, tempat kita transit saja untuk menuju Allah, tetap pakai ilmu, fa'alaihi bil ilm. Apalagi akhirat yang balasannya bersifat abadi, kontinu. Itu juga harus lebih-lebih pakai ilmu, lebih-lebih pakai ilmu. Ada ilmunya, ukurannya. Ya. Nah, dari mana kita tahu? Dari orang-orang yang memang banyak mendalami dan punya pengalaman spiritual yang sangat baik. Terus salah satunya adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali yang sering kita dengar. Imam Ghazali pernah ditanya oleh muridnya namanya Imam Ibnul Arabi. Jadi ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi pakai alif lam. Bedanya tuh ya. Kalau pakai alif lam dia ulama hadis. Ulama hadis dari Andalus. Mazhabnya Maliki. Dia ulama hadis, ulama tafsir. Tapi kalau pakai Ibnu Arabi bidun alif lam itu berarti ulama tasawuf. Bedanya. Dia punya murid dari Andalus namanya Ibnul Arabi, bertanya, "Ya Syekh, ya Imam, ya guruku, kenapa engkau begini? Ngajar dia tinggal, apa dia tinggal?" Ya, karena memang sudah mengalami begitu dekat dengan Allah. Biasanya orang kalau udah dekat dengan Allah, yang lain lupa, Pak. Urusan dunia aja lupa, urusan apa? Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hubungannya sangat intens dan intim kepada Allah. Apa kata Imam Ghazali? Fakana makana mimma lastu azkuru fazunna khairan fala tas'al anil khabar. Apa yang aku rasakan aku nggak bisa jelasinnya bagaimana. Kalau kamu pengen rasain, rasakanlah sendiri bagaimana dekatnya dengan Allah dan enaknya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati ini nggak ada yang lain kecuali Allah saja isinya. Tidak ada yang selain Allah. Masih wallah ini nggak ada. Kalau kita kan terbalik, Allahnya dikit, dunianya banyak di hati kita. Akhirnya apa? Kalau kehilangan dunia sedikit, itu marahnya minta ampun. Kehilangan duit cuman ceban 20.000 kayak orang kebakaran jenggot. Karena masih iktimat bergantung kepada dunia, bukan kepada Allah. Kalau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kehilangan dunia nggak khawatir. Tidak ada rasa putus asa, tidak ada kecewa, apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah ganti dengan yang terbaik dan lebih pantas bagi kita, meskipun kadang tidak sesuai dengan iradah dan keinginan kita. Ini cara melatih hati itu susah. Kadang kita tinggal di sini agak baik, udah pengen baik, ya Allah, di sana diuji lagi sama Allah. Diuji, kata siapa orang beriman gak diuji? Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka menyangka, mereka mengatakan ketika mereka mengatakan beriman kepada Allah nggak diuji, biar naik kelas kayak bocah sekolah. Bocah sekolah kalau nggak ada ujian, Pak, bagaimana ngukurnya? Layak atau tidak? Sama orang beriman begitu, diuji sama Allah, layak apa enggak nih? Jadi nanti surga ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya, kelas anbiya beda, kelas ini beda, kelas ya. Kalau kelas orang yang tukang nongkrong yang ke masjidnya ya Jumat doang. Sholat sih sholat, ini Jumat doang ke masjidnya, ya beda surganya. Masuk surganya nyampenya juga rada lama, ngesot dulu. Kalau yang cepat mau buru-buru ke masjid cepat, apalagi ke masjid naik mobil ya cepat, jembatannya juga. Begitu. Jadi itu juga jadi hierarki, ada tolok ukur bagaimana syariat melihat hamba-hamba Allah yang baik, ada hierarkinya. Ini yang nanti akan kita pelajari, dan kita kemarin berhenti pada pembahasan tentang bagaimana kita menghindari aspek akidah yang melenceng dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsipnya begini, Pak. Rasulullah dalam berdakwah tidak pernah menyakiti lawannya, hati lawannya, nggak pernah. Rasulullah tegas, betul, keras, iya, tapi kerasnya Rasul tidak pernah mencaci maki. Kerasnya Rasul tidak pernah menyakiti hati lawannya, bahkan musuhnya. Jadi jangan seperti yang kita gambarkan keras itu bagaimana? Ngatain orang, goblok-goblokin orang, ngafirin orang, salah. Bukan begitu cara Nabi, itu cara setan ente pakai buat dakwah. Yang begitu. Bukan begitu caranya, yang begitu. Ya, maka kata Imam Al-Ghazali, salah satu akidah yang melenceng adalah orang yang mengata beriman tapi gampang ngafirin orang. Gampang nyalahin orang. Orang dulu para wali songo datang ke Indonesia, itu bikin orang yang kafir jadi muslim. Ini sekarang orang muslim malah kafirin wal iyadzubillah min dzalik. Kok begitu caranya? Yang betul itu urusin orang-orang yang susah ke masjid, urusin. Orang-orang yang sulit nggak kenal dengan Rasulullah, ajak.
Ini orang yang udah betul-betul beriman harusnya dikuatkan, bukan dikafirkan. Itu. Dan semacamnya. Maka kata Imam Ghazali, salah satu indikator dilalah kenapa ada akidahnya sesat, melenceng dari ajaran Rasulullah adalah mudah menyalahkan orang lain. Anda haram, Anda kafir, Anda bid'ah, dan semacamnya. Ini bisa tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Betapa banyak Rasulullah membenarkan dua pendapat sahabat yang salah, yang berbeda. Banyak itu Pak kalau kita bongkar dalam hadis. Sahabat yang satu bilang begini, sahabat yang satu bilang begini. Ayyuhuma sahih ya Rasulullah, yang mana yang benar? Kata Nabi apa? Anda benar, Anda benar. Selama tidak bertentangan dengan golabatu syar'i, ajaran agama yang universal, maka tidak masalah. Jalan menuju surga itu banyak, seperti jalan menuju Masjid Al-Madinah banyak. Dari belakang bisa, dari depan bisa, dari samping bisa. Syariat begitu. Kita Syafi'iyah boleh, ya jangan menyalahkan yang Hanafi. Kita Syafi'iyah nggak boleh juga menyalahkan yang Hanabilah, Hambali. Begitu. Indahnya itu begitu. Selama tidak bertentangan dengan sesuatu yang disepakati secara substansial, maka jangan dikafirkan. Kalau cuman masalah kunut nggak kunut itu mah aspek kecil, buat saya itu aspek kecil. Ngapain ribut gara-gara gitu? Yang salah yang nggak sholat subuh, bukan gituannya. Terawih mau 28 rakaat, yang penting dia terawih masih mending. Yang salah itu yang kagak terawih. Malam Ramadan yang itu juga setahun sekali, bukannya terawih ke masjid malah ke pasar. Belum tentu tahun besok dia masih hidup. Itu yang salah. Jadi paham ya Pak? Sholat 5 waktunya yang wajib itu namanya substansi, akar. Kalau orang sudah mengingkari keparduan, baru kafir. Tapi mengingkari antara kunut tidak kafir. Itu hanya cabang. Boleh berbeda pendapat. Perbedaan pendapat rahmat Allah. Ilmunya Allah sangat luas. Kalau sudah menentang ajaran sholat, wah saya mah sholat 5 waktu, sholat subuh nggak usah 2 mah kedikitan, 4 aja. Anda salah, sesat dari jalan Nabi. Karena Nabi nyontoinnya 2. Itu yang asal, dasar ya, dasar. Tapi masalah syarat rukun itu boleh saja berbeda pendapat. Saya mah sholat maghrib jangan pas maghrib Ntar sholat maghribnya jam 4 biar kelihatan lebih rajin. Ente melenceng dari ajaran Nabi. Nabi nggak nyuruh begitu. Itu yang asal, yang dasar. Jadi ajaran agama ada yang dasar kalau berbeda pendapat kafir. Tapi yang furu'iyah tidak. Allah itulah yang senantiasa mengizinkan kita untuk berbeda-beda. Sunnatullah. Ya. Bahkan kata Allah, jangan gara-gara berbeda ente pada ribut, pada cemberut. Jangan. Gara-gara beda antara masjid ini masjid ono, jamaahnya saling cemberutan. Mau lagu apaan? Orang sholatnya sama, si Ka'bahnya sama, kiblatnya sama. Mau lagu apa? Perbedaan itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh dari perbedaan apa? Saling menyalahkan. Itu bukan ajaran Nabi. Yang betul itu tabayun, bukan saling menyalahkan, umbar aib orang lain di muka umum, tidak ngecek dulu, tidak tabayun dulu. Itu bukan ajaran Nabi. Jangan ngaku umat Nabi kalau begitu. Nabi itu sangat santun, walaupun orang Arab sangat santun. Coba Bapak kalau ke Arab sekarang, itu watak orang Arab kan keras. Ngomong main bentak aja kalau orang Arab mah. Ya haj, ruh, haram. Itu saya kalau waktu di Mekah begitu. Ngomongnya keras. Nabi nggak begitu Pak. Lihat Syama'il Muhammadiyah. Walaupun orang Arab asli Quraisy ngomongnya santun. Bahkan santunnya bukan hanya dengan kaum muslimin, tapi juga dengan orang-orang kafir, musuhnya pun santun. Makanya pujiannya bukan dari kaum muslimin, musuh pun muji Nabi Muhammad. Itu akhlaknya yang luar biasa. Jadi terkenalnya karena akhlak dulu. Akhlak itu yang nanti mencerminkan kita menjadi seorang mukmin yang baik, mencerminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak ini biasanya lahir dari hati yang bersih. Jadi Bapak jangan kaget ya kalau ada orang kalau sholat kayaknya duluan mulu ke masjid. Bajunya rapih banget, bersih, putih. Kerjaannya ngomongin orang mulu di warung. Masya Allah. Baik ibadahnya, congornya kagak baik mulutnya. Itu udah dicontohin sama zaman Nabi dulu ada ya Rasulullah. Nih ada ustazah nih. Ini perempuan ahli ibadah Pak. Taat sama suaminya. Sholat tahajud nggak pernah ditinggal. Ini nggak pernah ditinggal. Tapi kurangnya satu ya Rasulullah. Mulutnya nggak baik. Nyakitin hati tetangga, ngomentarin orang mulu. Padahal masing-masing punya jalan kehidupan masing-masing. Yang ada mengingatkan, bukan ngomentarin, buka aib orang lain.
Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi dirinya, calon penghuni neraka. Nauzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Artinya, tidak boleh hanya soleh di hadapan Allah, tapi harus soleh di hadapan manusia. Seimbang, itu yang disebut hablum minallah, hablum minan nas. Kalau soleh saja di hadapan manusia, tidak dekat dengan Allah, neraka. Soleh doang di hadapan Allah, tidak soleh di hadapan manusia, neraka. Agama mengajarkan seimbang. Dua-duanya Anda raih, Anda min ahlil khair. Selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk sosial udah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan, kata Imam Ghazali, fa wa ammatulul amal. Salah satu sifat yang buruk biasanya banyak dimiliki oleh manusia itu sifat tulul amal. Apa tulul amal? Panjang angan. Kayaknya enak, kayaknya pengen begini dah. Ntar gue pengen begini dah. Entar terus kerja kagak. Entar terus ngelakuin kagak. Cuman berharap, berangan-angan, terus mimpi pengen jadi ini, pengen jadi orang baik, pengen jadi ahli sedekah, pengen pergi haji, pengen umroh, pengen doang. Berangan-angan, bagus sih, bagus. Cuman dicela oleh Allah kalau cuman begitu doang. Tidak ada action, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Gak boleh. Gak bisa begitu. Itu nanti jatuhnya kepada tulul amal. Maka tulul amal, kata Rasulullah SAW, mantola amaluh sa'a amaluh. Orang yang panjang angannya, suka ngarep berangan-angan doang, nggak ada actionnya, kata Nabi, sa'a amaluh, cenderung amalnya jelek, sering berbuat dosa, perbuatan juga yang terlihat, yang terpancar, yang jelek-jelek. Maka kata Imam Ghazali di sini, fa innahu yamna'u min husnil amal. Orang yang senantiasa punya sikap tulul amal, suka berangan-angan tanpa upaya, tanpa action, tanpa perlakuan, tanpa tindakan, kata Imam Ghazali, yamna'u min husnil amal. Biasanya sifat tulul amal ini mencegah orang untuk berbuat baik. Jadi kebaikan gak timbul dari dirinya, yang ada malah keburukan. Ini sesuai kata Nabi tadi. Orang yang panjang angan sa'a amaluhu, amalnya biasanya jelek. Habis bisanya cuma berangan-angan doang, enak kayaknya jadi begini, enak kayaknya jadi begini, enak nih, nggak ada tindakannya, nggak ada tindakannya orang begini nih, mimpi doang ngayal, gitu. Nggak bisa begitu. Hidup ini harus ada action. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Itulah yang nanti dari tolak ukur Allah. Sehat dikasih buat ngapain? Gitu kira-kira. Rezeki dikasih buat ngapain? Itu akal dikasih buat ngapain? Buat mikir doang, enak begini, enak begini. Ya salah ya. Nah gitu. Maka kemudian juga wayasuddu anil haq. Biasanya orang yang suka tulul amal menghalangi dia dari dekat Allah. Allah nggak demen sama orang begitu, jadinya dihijab sama Allah. Jadi merasanya jauh, hatinya jauh banget sama Allah. Wayasuddu anil haq, menolak dari dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Efek lainnya apa? Efek negatifnya nih, orang yang suka angan-angan doang biasanya suka taswif. Apa itu taswif? Sawwafa yusawwif taswif. Suka nunda-nunda amal baik. Ke masjid yuk, ntaran. Gue mah kayaknya besok aja deh. Ke masjid yuk, besok diajak lagi ke masjid yuk. Aduh, kayaknya besok dah. Nunda terus. Ke masjid yuk, ada pengajian. Besok dah kayaknya, besok mati. Kagak keburu berbuat baik, dicabut nyawanya oleh Allah. Su'ul khotim wal iyadzubillahi min dzalik. Suka nunda amal. Kapan lagi kalau ada kesempatan berbuat baiklah, berlomba-lomba. Orang yang suka berangan biasanya begini, taswib, nunda-nunda amal baik. Sedekah, nunggu kaya. Justru belajar dari yang susah dulu. Nggak perlu banyak, yang penting konsisten. Insya Allah berkah tuh harta. Nggak perlu banyak, yang penting konsisten aja itu. Sedekah dikit-dikit setiap tulu'ul fajri. Ini mah nunggu kaya dulu. Nunggu kaya baru sedekah, jangan. Kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik ngasih daripada minta. Ada orang yang kerjanya minta doang ya, ada itu. Minta mulu ada. Kan minta mulu ciri orang fakir itu, menunjukkan kefakiran, dan itu dibenci sama Allah. Kalau bisa mah kita memberi, bukan minta kalau dalam keadaan darurat sih boleh, nggak apa-apa. Wa taswib min a'zami junudi syaitan, kata Imam Ghazali, orang yang suka nunda amal biasanya orang kayak begini nih. Ya, orang kayak begini biasanya itu muridnya setan, udah kelatih itu.
Kata setan, cakep, didik lagi teman lu yang lain. Cakep kata jadi begini. Tunda terus amal lu sampai lu wafat, lu temenin gua di neraka. Auzubillahi min dzalik. Orang yang suka nunda begitu. Maka kalau ada kesempatan lebih baik langsung dikerjakan. Cuman sekali lagi begini, kenapa sih ada orang yang begini ya? Dalam agama kan ada orang yang kalau ada kesempatan berbuat baik langsung buru-buru. Ada orang yang ada kesempatan berbuat baik kadang-kadang ditunda-tunda. Itu masalah hidayah, Pak. Makanya jangan pernah bosan setiap habis sholat minta sama Allah, Allahumma habib ilainal iman, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami sehingga ketika ada kesempatan untuk berbuat baik atau berbuat buruk, aku memilihnya yang baik dan buru-buru untuk dikerjakan. Itu hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kesempatan banyak kagak haji, duitnya sabrek-gabrek, perginya bukan ke Mekah, ke Eropa nonton bola. Duit mah sabrek-gabrek duit, mobil 3 biji, rumah sampai 7 lantai. Ke Mekah kagak pernah, hidayah. Beda. Ada orang yang sampai susah banget ngomong, gua kayaknya pengen banget ke Mekah dan yang pengen ngiler-ngiler. Tapi duit kagak gablek, ada yang begitu. Ada. Kadang yang begitu malah berangkatnya cepet. Allah pengen tunjukin tuh kalau orang udah ada niatnya dia dipanggil sama Allah. Jangankan yang masuk akal, yang kagak masuk akal bisa berangkat. Ini yang masuk akal aja kagak berangkat sampai mati. Duit sabrek-gabrek. Ke Eropa pernah, ke Rusia pernah, ke Inggris pernah, ke Italia pernah, ke Mekah yang fardu ain, KTP-nya mah Islam kagak nyampe. Allahu Akbar. Ini yang kadang-kadang kita miris ngelihat yang begini. Sekali lagi ini apa faktornya apa Pak? Ilmu. Pengen doang ibadah kagak pengen ngaji. Jadi ibadah bukan dilandasi ilmu, dilandasi kebodohan. Ya lihat, masuk neraka bareng Firaun sana. Gak bisa begitu. Kita menuju Allah harus pakai ilmu. Kita tampil depan orang aja harus pakai ilmu, apalagi tampil di hadapan Allah pakai ilmu. Modalnya ilmu. Modalnya ilmu. Ya. Kalau nggak ada ilmunya, waduh susah. Maka kata Imam Ghazali juga, qala baduhum ma alimtu wa amma syuh wal hawa wa ijabul mar'i bi nafsihi fa hunna minal mukhliqat. Salah satu lagi nih karakter yang biasanya melekat dalam diri manusia, pelit, medit, koret, pantatnya hijau, bulu gasiran, pelit banget, ke tetangganya susah minta aja. Udah masak sesuatu tuh, masak kuah, masak makanan, itu baunya sampai ke tetangga-tetangga Pak. Mana tetangganya susah lagi kagak ditawarin. Allahu Akbar. Udah disuruh sama Nabi, iza tabakhtal marqata fa'aksir ma'aha. Kalau ente masak sayur, banyakin airnya. Nggak apa-apa dah isinya mah dikit, yang penting tuh bisa nguyup tetangga. Itu artinya kan apa? Nabi itu kan sangat melihat Pak. Sangat ngajarin kita, ente kalau pengen bikin rumah dimanapun lihat tetangga. Jangan bikin rumah di tetangga yang kanan kiri kayak garong semua kerjaannya. Sholat kagak demen, main gaplek demennya. Jangan. Aljar qobladar. Jadi begitu kata Rasulullah, aljar qobladar. Tetangga itu lebih dulu dilihat sebelum membangun rumah. Ternyata aspek lingkungan secara psikologis, 75% orang terbentuk karena lingkungan. Jadi jangan heran kalau anak kecil lingkungan rumahnya baba emaknya biasa nyontoin ke masjid, baba emaknya biasa baca Quran di rumah biar kelihatan anak, tuh anak jadi baik kenal Quran. Cuma kalau dari kecil tuh anak ngelihatnya baba emaknya nonton Suara Hati Istri, misalnya nonton dangdut, ya jadi biduan gede. Kenapa? Karena lingkungan sangat menentukan bagaimana pembentukan karakter manusia. Kalau kita lihat tarbiyah dalam syariat Islam. Jadi itu penting. Jangan soleh sendiri anak nggak diajak. Jangan Pak. Anak itu investasi. Ini soleh sendiri aja anak nggak diajak. Saya ini bisa begini karena dari kecil diajak orang tua. Diajak khutbah, diajak ceramah, makanya saya lulus mondok udah bisa khutbah kemana-mana saya. Karena orang tua saya nggak peduli sendiri. Gue ajak anak gue nih biar paham bagaimana caranya orang tuanya berjuang di jalan Allah. Makanya saya walaupun mondok udah juara 1 khutbah Jumat sepondok. Karena dari SD udah diajak terus, ditenteng-tenteng sama orang tua. Ayo lu liatin baba lo nih yang ngajar ngaji bagaimana. Ini mah kagak soleh sendiri aja, anak ngebodoh belangsak ya, jangan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ya. Maka kata
salah satu sifat yang tadi saya katakan bahwa sifat pelit, nurutin hawa nafsu, bangga dengan diri, ini kan paling banyak kita temuin, Pak. Ada orang baru dapat pangkat begini aja, waduh, gue mah hebat, gue mah begini, banyak dia. Ya, kemudian juga baru nurutin hawa nafsunya. Nafsunya ini pengen diturutin terus, Jadi bukan budak, bukan hamba Allah, jadi abad nafsu jadinya. Kayaknya kalau hawa nafsu tuh sifatnya pengen maksa kita aja, kan begitu kalau nafsu. Pokoknya ente harus dapat ya. Itu nafsu tuh bisikinnya begitu dia. Kata Imam Ghazali apa? Itu semua menghancurkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat hati yang gak kelihatan orang, tapi pada dasarnya itu bisa merusak amal soleh kita di hadapan Allah. Hancur jadi muflis kita, Pak. Muflis itu orang bangkrut di akhirat. Ya Allah, perasaan saya ke masjid mulu dah, sedekah mulu dah. Lah iya, cuman hati ente jelek, habis digerogotin itu sama dosa-dosa hati. Ya udah, akhirnya muflis, masuk neraka. Nauzubillah min dzalik wal iyazubillah. Ini yang kita perhatikan. Dan yang terakhir, Pak, sekarang subuhnya ini agak jam 4 lewat ya, Pak Haji ya, jam 4:11 ya kalau nggak salah. Sama kemarin juga saya ngisi di Taman Royal 1. Taman Royal 1 di subuhnya makin kemarin. Jadi kayaknya siangnya lama, malamnya dikit doang. Gitu. Ya, makanya nih jam segini udah masuk isyraq nih. Jam segini udah masuk isyraq, karena kalau bisa sih isyraq jangan pas pertama kali tulu banget, jangan. Jadi lewat 5 atau 10 menit itu baru sholat isyraq itu. Karena isyraq dalam pendapat lain ada yang bilang itu bukan isyraq duha, begitu. Ada juga yang bilang begitu. Cuman ada emang dalam kaitan fikih itu dibahas sebagai sholat lain gitu. Yang terakhir kata Imam Ghazali, perhatikanlah bagi kita orang beriman biar hati kita nggak gelap. Apa? Fahsyul gidha, makanan yang jelek apa aja digaras dimakan, tanpa memperhatikan mana makanan halal, mana makanan haram, mana makanan halal, mana makanan syubhat. Fahsyul gidha, makanan yang jelek kata Imam Ghazali, fa innahu yuzlimul qalba, menggelapkan hati manusia. Maksudnya makanan jelek itu Pak haram, syubhat, remeng-remeng, main negara saja. Akhirnya apa? Hatinya jadi ada titik-titik hitam, terus dia makan itu terus gelap dah. Fa innahu yuzlimul qalba wa yurisul qaswata. Ada nggak orang kayaknya kalau dibilang dinasihatin kagak masuk-masuk, kupingnya kayak kuping panci. Ada. Itu bukan karena badannya kagak sehat, hatinya sakit. Jadi keras. Kenapa? Mungkin faktor lain. Bisa saja karena kotoran hati, bisa saja faktor makanan. Faktor makanan itu juga bisa berpengaruh terhadap kepribadian kita. Kata Imam Ghazali, orang suka makanan-makanan yang haram, yang syubhat, bisa membuat hati keras, gelap, wal bu'da anillah, biasanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini ya itulah makanya kita dianjurkan untuk makan yang thayyibat. Begitu kan kalau dalam Al-Quran, makulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian yang baik-baik aja, yang cakep-cakep aja. Berarti ada maslahat di situ. Apa maslahatnya? Wa thayyibul gidha yunawwirul qalba, kata Imam Ghazali. Makanan yang baik, yang halal itu bisa menyinari, menerangi hati manusia. Masya Allah. Gak perlu mahal Pak, sampai ke McDonald, sampai ke restoran nggak perlu. Makanan biasa saja itu asal halal menyinari hati kita, insya Allah. Asal jangan israf ya, berlebih-lebihan. Ini berlebih-lebihan nggak boleh. Nabi juga larang kalau ya. Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi saraf wala mahillah, kata Rasulullah. Jangan berlebihan. Makan boleh-boleh aja, tapi kalau berlebihan bisa jadi haram. Kenapa? Ente kalau lagi kenyang biasanya manusia kan rada gogah ibadah, malas. Bangun aja malas bangun. Kalau kekenyangan. Nah, itu paling sering tarawih terjadi itu. Bukanya sabrek-gabrek, tarawihnya cuma 2 rakaat pulang ke rumah. Gitu. Karena kebanyakan, bukanya kebanyakan. Wa yurisur riqoh, orang yang makan makanan halal biasanya itu ada riqoh. Perasaannya halus, lembut, peka. Ada orang kagak peka-peka sama orang. Ada begitu. Ngelihat orang miskin kayaknya miskin ya, begitu lagi, bukannya diiniin, bukannya dikasih, disedekah. Itu hatinya nggak ada rikoh tuh, begitu tuh, nggak ada belas kasihan, bengis hatinya. Itu kalau orang yang suka makanan haram begitu. Tapi kalau orang yang suka makan makanan yang halal, itu hatinya ada rikoh, kelembutan.
sensitivitasnya tinggi terhadap sesuatu yang di lingkungannya. Apalagi wal qurba, biasanya hatinya dekat dengan Allah. Allah pengen dekat sama orang-orang begini nih, orang yang senantiasa memperhatikan makanan-makanannya. Kan kalau kita makan larinya kemana Pak? Maidah ya, lambung ya, nanti dicerna keluar jadi najis tuh. Tapi kan makanan bisa mendarah daging, apalagi kita manusia, mendarah daging terus, itu bisa ngefek sekali dengan badan kita. Bahkan bukan hanya hati kita yang gelap Pak, tapi juga fisik kita bisa sakit. Ya, akhirnya ke dokter. Walaupun kalau hati makan dokter secara medis nggak paham, dia makan saintis. Ya saintis. Kalau ini pahamnya kalau sakit hati datangnya kan ke dokter. Kata dokter, gua kuliah lama-lama kagak belajar begituan. Ya datangnya kemana? Ke kiai, ke mursyid dan semacamnya. Nanti dibenerin, ditata hatinya dengan baik. Itu para jamaah sekalian ya, berlandaskan dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, itu landasannya. Ya landasannya. Ya tentunya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan segala aspek kehidupan kita ini bernilai ibadah. Itu yang paling penting sih Pak. Jadi ibadah nggak hanya di masjid, nggak hanya sedekah, banyak ibadah yang lain. Termasuk Bapak ngomong yang baik, linul kalam, itu ibadah. Nyenengin hati orang lain ibadah. Idkholu surur, bikin orang ketawa juga ibadah. Ini ada orang nggak tampang mukanya, nyenengin sama senyum aja rada kagak, jarang. Udah gitu nyakitin orang mulu lagi, nyindir orang mulu lagi, orang model kayak begini mau, waduh. Tapi sholat rajin, jangan salah, itu sholatnya itu casing doang, ketipu sama dirinya sendiri. Ya, jadi kalau ada orang dalamnya jelek tapi luarnya baik, itu pada dasarnya ditipu sama Allah. Jadi tertipu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billahi min zalik. Begitu. Kuncinya hidup, hati baik, amalnya pasti baik. Tapi ada orang hati jelek, amalnya baik, itu orang yang tertipu, magrur kata Allah. Suatu saat akan dapat turun ujian Allah, tapi tiba-tiba lagi enak brek. Apa namanya dalam agama itu Pak? Istidraj. Lagi kaya terus bangkrut. Lagi sehat mati. Itu istidraj dalam agama tuh. Bukan Allah senang, emang diambulin sama Allah terus. Coba gua kasih nikmat, coba gua kasih sehat, lu makin ini apa kagak? Hati lu makin baik apa kagak? Makin begitu aja, ya udah. Takutnya kita jadi orang-orang yang su'ul khotimah, wal iyadzubillahi min dzalik. Jadi itulah perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, biar kita menghadap Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Ini yang harus kita tata ya, tapi ini nggak bisa hanya sekedar secara verbal sama. Kita harus latih ini semua, bahwa penyakit-penyakit hati, kemudian sifat-sifat yang jelek itu biasanya timbul dari hati. Ini harus kita perbaiki dan harus kita rawat. Salah satu ngecesnya kan karena ngaji. Biasanya orang kalau kagak ngaji Pak, hatinya rada keras hatinya. Kalau misalnya kurang ngaji. Begitu. Wa thayyibat hiya al-halal, yang dimaksud oleh para ulama, oleh Allah Subhanahu wa taala, kata thayyibat adalah al-halal, yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan hidayah dan taufik selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diberikan hati yang jernih, diberikan hati yang baik, amal-amal kita secara zahir juga tidak bertentangan dengan apa yang ada di hati kita, dan Allah jaga hati kita dari segala kotoran-kotoran dunia. Allah jaga hati kita dari segala kedengkian, kebencian, hasad, takabur dan semacamnya. Kita minta kepada Allah biar bersih hati kita, dijauhkan hati kita dari segala hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Masjid kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal wa'fu anna ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bil karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashfal ghum ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika man waratal arda bi nuri
syamsika abadan abada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Falli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sehat panjang umur, bisa ketemu kembali di kesempatan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.